Bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini kembali dengan kajian kita dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang berisi tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan pokok-pokok di dalam agama Islam. Dan pada malam hari ini kita sudah sampai hadis yang ke-11. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk ke dalam hadis yang ke-11 dan juga hadis yang ke-12 biiznillah ta'ala. Tayyib, kita langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-hadithu al-hadi ashar, hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Tayyib. Dari Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Talib, dari Abu Muhammad Hasan ibnu Ali. Hasan anaknya Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibti Rasulillah, di dalam bahasa Arab kalau cucu dari anak perempuan namanya sibtun, kalau cucu dari anak laki-laki namanya hafidun. Ini dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita ya cucu saja, nggak ada perbedaan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau dari anak perempuan itu sibtun, kalau dari anak laki-laki hafidun. Maka Hasan ini adalah sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah dari anak beliau Fatimah yang menikah dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Raihanah adalah bunga yang wangi, bunga yang indah. Maka Hasan ini adalah raihanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huma raihanataya minad dunya. Kata Rasulullah, Hasan dan Husain adalah dua bunga untuk saya di dunia. Jadi bunga yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia itulah Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka
ila ma la yaribuka. Da' ma yaribuka, tinggalkanlah apa yang meragukanmu. Ila ma la yaribuka, dan kerjakanlah sesuatu yang tidak meragukanmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis dari Nabi Muhammad SAW, tinggalkanlah yang meragukanmu dan kerjakanlah yang tidak meragukanmu. Ini adalah salah satu dari kaidah yang masuk ke dalam bab ibadah, yang masuk ke dalam bab muamalah, yang masuk dalam bab munakahah, dan juga perkara-perkara agama lainnya. Tayyib. Ini adalah kaidah yang kalau saja seandainya kita terapkan kaidah ini ketika kita dalam keadaan ragu-ragu, maka akan melepaskan kita dari rasa keraguan-raguan tersebut, rasa kekhawatiran tersebut, menuju rasa yang sifatnya membawa ketenangan. Karena ragu-ragu ini pada manusia akan membuatnya selalu was-was dan tidak tenang. Tetapi kalau dia mengerjakan sesuatu yang tidak meragukan, maka akan membuatnya menjadi yakin dan tenang. Tayyib. Namun sebelumnya kita ingin sedikit berbicara tentang sosok perawi hadis, yaitu Hasan, cucunya Rasulullah SAW. Hasan ibnu Ali, beliau adalah anaknya Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan anak Rasul SAW, Fatimah. Dan Fatimah ini adalah anak yang paling bungsu dari anak-anak perempuan. Anak-anak Rasul SAW ada 6. Yang paling tua adalah Qasim. Qasim, makanya beliau digelar dengan Abul Qasim. Beliau digelar dengan Abul Qasim. Kemudian di situ ada Abdullah. Kemudian anak laki-laki beliau, kemudian ada Ibrahim. Adapun Ibrahim ini dari istri beliau atau dari milkul yamin, dari budak beliau, Maria Al-Qibtiyah, yang dihadiahkan oleh raja penguasa Mesir pada saat itu. Tayyib. Adapun 5 anak lainnya dari istri beliau, Khadijah binti Khuwailid. Tadi Qasim, Abdullah, kemudian Zainab binti Rasulullah SAW yang menikah dengan Abul As, dan kemudian di sana ada Ruqayyah dan Ummu Kulthum yang menikah dengan Utsman ibnu Affan. Yang dinikahi yang pertama adalah Ruqayyah, dan ketika setelah selesai perang Badar, Ruqayyah meninggal, dan kemudian Rasulullah SAW menikahkan saudarinya Ruqayyah, yaitu Ummu Kulthum, dengan Utsman ibnu Affan. Dan Utsman ibnu Affan karena menikahi 2 anak Rasulullah SAW, maka beliau digelar dengan Dzunnuraini, yang memiliki 2 cahaya. Taib. Adapun yang terakhir dari anak perempuan beliau, yaitu Fatimah, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan Fatimah ini adalah anak yang memang lebih istimewa daripada anak-anak perempuan lainnya. Kata Rasulullah SAW, Fatimah adalah sayyidah nisa'i ahlil jannah, yang terkemuka dari perempuan-perempuan yang masuk surga. Tayyib. Sebagaimana Hasan dan Husain, kata Nabi SAW dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, Al-Hasan wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah tokoh pemuda dari pemuda-pemuda surga. Jadi pemuda-pemuda yang masuk surga, yang menjadi tokohnya yang terkemuka adalah Hasan dan Husain. Jadi ibunya adalah sayyidatu nisa'i ahlul jannah, yang terkemuka dari perempuan-perempuan yang masuk surga,
Dan adapun Hasan dan Husain adalah dua pemuda yang terkemuka dari pemuda-pemuda yang masuk surga. Hasan radhiyallahu anhu, beliau lahir pada tahun ketiga Hijriyah. Lahir pada tahun ketiga Hijriyah, di mana pada tahun kedua Hijriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Fatimah dengan Ali. Nah, pada tahun ketiga Hijriyah lahirnya Hasan. Dan pada tahun keempat Hijriyah lahirlah Husain. Tayyib. Dan Hasan ini, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam hadis Sahih Bukhari, kata beliau rahimahullahu taala, lam yakun ahadun asbaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Al-Hasan bin Ali. Kata Anas bin Malik, tidak ada yang lebih mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Hasan ibnu Ali. Jadi Hasan ibnu Ali ini adalah cucu yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang mengatakan bahwasannya dari tengah ke atas itu mirip, yang paling mirip dengan Rasulullah adalah Hasan. Adapun dari tengah ke kaki yang paling mirip dengan Rasulullah adalah saudaranya Hasan, yaitu Husain. Tayyib. Tetapi dari perkataan Anas bin Malik bahwasanya tidak ada yang lebih mirip dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Hasan ibnu Ali. Tayyib. Dan kita tahu juga bahwasanya Hasan ibnu Ali ini memiliki keutamaan. Hasan ibnu Ali memiliki keutamaan dan lebih utama daripada saudaranya Husain. Dan kita tahu juga bahwasanya nantinya Imam Al-Mahdi, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, nanti dari keturunan Hasan ibnu Ali, dari keturunan Hasan ibnu Ali. Dan Hasan ibnu Ali ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayyib, di dalam hadis Abu Bakrah, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ibni hadza sayyid, sesungguhnya anak saya ini adalah sayyid, yang terkemuka, yang terpandang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la'allallaha an yuslaha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan barangkali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai juru damai antara dua kelompok kaum muslimin yang sedang berpecah. Subhanallah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yang ada di dalam Sahih Bukhari memang kemudian menjadi kenyataan. Memang kemudian menjadi kenyataan. Pada tahun 41 Hijriyah, pada tahun 41 Hijriyah, Hasan yang kemudian dibaiat menjadi khalifah setelah ayahnya Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu meninggal dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam, Khawarij yang membunuh Ali radhiyallahu anhu. Nah, setelah Ali meninggal, setelah Ali wafat, maka para sahabat membaiat Hasan ibnu Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan ibnu Ali. Tayyib. Akan tetapi permasalahan Ali dan Muawiyah belum selesai, di mana di Irak, di Syam, orang-orang masih menganggap Muawiyah bin Abi Sufyan adalah gubernur dan pemimpin di Syam. Maka pada saat itu memang umat muslim terpecah menjadi dua kelompok. Ada yang berbaiat kepada Ali yang kemudian diturunkan kepada Hasan, dan ada yang berbaiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Hal itu dikarenakan dengan terbunuhnya Utsman ibnu Affan yang belum dituntaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menghendaki agar Muawiyah radhiyallahu anhu berbaiat terlebih dahulu. Setelah berbaiat, suasana menjadi tenang, baru beliau kemudian akan mengkisos siapa pembunuh Utsman tersebut. Karena pembunuh Utsman ini sudah masuk ke dalam pasukan Ali, sudah bercampur dengan kaum muslimin, maka harus hati-hati
memilah dan memilih siapa pembunuh Utsman. Kubu Muawiyah radhiyallahu anhu melihat Ali lamban di dalam menegakkan hukum qisas, dan memang Muawiyah ini adalah dari keluarganya Utsman ibnu Affan, maka dia menuntut agar disegerakan pengkisosan siapa yang membunuh Utsman ibnu Affan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib belum bisa melaksanakan kisos tersebut, bukan menunda-nunda mengkisos, akan tetapi permasalahannya memang rumit, tidak semudah yang dipikirkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwasanya kemudian terjadilah fitnah, terjadi peperangan Siffin antara kelompok Muawiyah dan Ali. Tayyib. Nah, Hasan ibnu Ali ketika beliau dibaiat menjadi khalifah, pengganti dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, beliau kemudian turun dari tahta kekhilafaan dan memberikan kekhilafaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka pada tahun itu, pada tahun 41 Hijriyah, disebut dengan Amul Jamaah, yaitu pada tahun itu kaum muslimin bersatu kembali di bawah satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Taib, yang awalnya ada dua kelompok, maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan ibnu Ali ini akan menjadi juru damai antara dua kelompok kaum muslimin yang sedang bertikai. Subhanallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kenyataan. Hasan radhiyallahu anhu memberikan tahta kekhilafaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka bersatulah kaum muslimin pada saat itu di bawah kekhilafaan Bani Umayyah yang diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian dilanjutkan oleh Yazid, dan kemudian Bani Umayyah tumbang, dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Setelah itu kemudian baru tumbang, dilanjutkan dengan pemerintahan Turki Utsmani. Tayyib. Dan Hasan ibnu Ali, beliau meninggal pada usia 49 tahun. Hasan ibnu Ali meninggal pada usia 49 tahun, jadi memang belum begitu tua. Tayyib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Hasan ibnu Ali baru berusia 8 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Hasan ibnu Ali baru berusia 8 tahun. Dan beliau pun meninggal disebutkan karena ada yang mengatakan beliau diracuni. Tayyib, wallahu alam. Tayyib, sampai sekarang tidak tahu siapa pelaku tersebut. Tayyib, dan beliau dimakamkan di Baqi'. Tayyib. Dan subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait Hasan ibnu Ali dan juga Husain ibnu Ali, kita tahu di sana ada kelompok Khawarij yang memusuhi keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kelompok Khawarij juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Hasan ibnu Ali ketika menyerahkan tahta kekhilafaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Memang keadaan Khawarij ini selalu tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Ciri-ciri kelompok Khawarij adalah mereka yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah yang sifatnya kemaslahatan bagi umat. Tayyib. Dan kemudian kalau tidak setuju ya berlepas diri dari mereka. Berlepas diri dari pemerintah yang kemudian mengkafirkan pemerintah dan juga mengkafirkan siapa yang menjadi penolong pemerintah, dan kemudian mengkafirkan kaum muslimin. Ini yang dilakukan oleh Khawarij di awal-awal mereka muncul di khilafah Ali, kekhilafaan Ali bin Abi Thalib. Dan kita sudah tahu bahwasannya perang Nahrawan ini adalah peperangan Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang tidak setuju dengan tahkim. Ketika Ali bin Abi Thalib damai dengan Muawiyah, ketika Ali bin Abi Thalib damai dengan Muawiyah dan menghentikan peperangan, kelompok Khawarij tidak setuju.
dan mengatakan bahwasanya Ali sudah keluar dari Islam. Makanya mereka kemudian berkumpul di suatu tempat yang namanya Nahrawan, dan mereka di situ berpisah dari jamaah kaum muslimin dan mengkafirkan jamaah kaum muslimin. Puncaknya adalah ketika ada seseorang sahabat yang lewat di tempat tersebut dibunuh oleh mereka, maka kemudian Ali mengumpulkan pasukannya dan kemudian memerangi mereka. Tayyib. Dan simbol mereka, syiar mereka dari sisi lafaz, dari sisi maknanya benar. Ketika mereka mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya benar. Tetapi yang mereka maksud adalah kebatilan. Maknanya benar, tetapi yang mereka maksud adalah kebatilan. Yang mereka maksud di sini adalah barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Mereka mengatakan secara mutlak, tanpa kemudian merinci, tanpa kemudian menjelaskan hukumnya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pokoknya bagi mereka siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itu hukumnya kafir bagi mereka. Nah, ini tentu berbeda dengan akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya seseorang yang berhukum selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala harus diperinci terlebih dahulu. Harus diperinci terlebih dahulu. Kalau dia kemudian mengatakan hukum tersebut, tayyib, hukum yang dia buat tersebut lebih bagus, lebih tepat, lebih indah, lebih pas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia kafir. Tetapi kalau dia membuat hukum yang dia tahu bahwasanya hukum ini adalah hukum yang saya buat dan tidak lebih daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, tayyib, dan kemudian dia meletakkan suatu hukum, maka ini tidak dihukumi kafir karena dia tidak kemudian menghalalkan apa yang dia lakukan tersebut. Tayyib. Karena dia tidak menghalalkan apa yang dia lakukan tersebut. Tayyib. Dan yang hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang memang disebutkan di dalam syariat. Adapun hukum-hukum di dalam kehidupan kita sehari-hari, peraturan lalu lintas, ini itu dan lain sebagainya, maka perkara yang seperti ini diperbolehkan di dalam kehidupan bermasyarakat selagi hukum-hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum syariat. Tayyib. Nah, ini memang permasalahan hukum ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah tentu permasalahan khusus dan mudah-mudahan nanti kita bahas di lain kesempatan. Intinya adalah memang kita harus berhati-hati di dalam memahami perkara ini. Harus mengikuti pemahaman para ulama salaf di dalam memahami hukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya kita tahu kufur itu ada dua. Ada kufur kecil dan ada kufur besar. Sebagaimana syirik terbagi menjadi dua, ada syirik kecil dan juga ada syirik besar. Sebagaimana juga nifak terbagi menjadi dua, ada nifak kecil dan ada nifak besar. Tayyib. Jangan sampai kemudian kita menyamaratakan. Tidak semua kata-kata kufur yang disebutkan di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah kufur besar. Begitu juga tidak semua kata-kata nifak yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW maksudnya adalah nifak besar. Begitu juga tidak semua syirik yang disebutkan di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang dimaksud adalah syirik besar. Ada kalanya syirik besar, ada kalanya syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan dari Islam, syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Kufur besar mengeluarkan dari Islam, kufur kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Nifak besar mengeluarkan dari Islam, nifak kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Tayyib. Nah, ini memang kita harus, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus pertengahan di dalam hal ini. Nah, pertengahannya adalah mengikuti pemahaman para ulama salaf agar kita tidak seperti kelompok Khawarij yang mengkafirkan yang tidak dikafirkan oleh Allah, yang mengkafirkan pemerintah, yang mengkafirkan umat Islam. Tayyib. Dan juga tidak seperti kelompok Murji'ah, yang mengenteng-entengkan hukum Islam. Kelompok Murji'ah bahkan yang menolak hukum Islam. Kelompok Murji'ah yang menganggap hukum Islam ini sudah ketinggalan dan lain sebagainya.
Dan biasanya kelompok-kelompok Murji'ah ini adalah muncul di zaman sekarang orang-orang liberal. Orang-orang liberal, sekuler yang meninggalkan agama, yang menganggap agama ini adalah candu lah, yang menganggap agama ini adalah sesuatu yang membuat kita terbelakang lah dan lain sebagainya. Tapi biasanya mereka memang adalah jebolan-jebolan Eropa yang memang kemudian utusan-utusan orang-orang barat untuk kemudian mengecilkan, mengkerdilkan syariat-syariat Islam. Tayyib. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan makna hadis ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah yang meragukanmu dan kerjakanlah yang tidak meragukanmu. Contoh misalnya di dalam bab wudu. Barusan kita tadi salat maghrib, dan ketika kita salat tentu kita pasti sudah dalam keadaan berwudu. Tayyib. Maka yang yakin di dalam hati saya sudah berwudu. Tayyib. Tapi kemudian muncul perasaan syak, ragu-ragu, wudu saya sudah batal atau belum ya? Tayyib. Manakah yang kita ambil? Wudu kita batal atau kita masih punya wudu? Maka berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tinggalkan yang meragukan dan kerjakan yang tidak meragukan. Tayyib. Maka yang kita ambil adalah kita sedang dalam keadaan berwudu. Karena kita tadi sudah yakin, dan keyakinan tidak bisalah disingkirkan dengan keraguan-raguan. Sebagaimana kata para ulama, al-yaqinu la yazuru bisyak. Keraguan-raguan keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Sesuatu yang sudah yakin harus dihilangkan dengan sesuatu yang yakin juga. Maka kalau saya misalnya sudah mengeluarkan angin, kemudian atau mendengarkan suara dari belakang, berarti ini saya sudah yakin saya sudah batal. Baru kemudian kita berwudu. Tapi selama itu masih ragu-ragu, perasaan, apalagi orang yang terkena penyakit was-was. Ini kata para ulama, orang yang terkena penyakit was-was ini jangan dihiraukan sama sekali. Ini penyakit. Tayyib. Maka yang harus kita ambil adalah yang yakin. Kita ambil yang yakin, dan yakin ini adalah lawan dari keraguan-raguan, dan buang keraguan-raguan tersebut. Tayyib. Dalam perkara salat misalnya, saat ini kita salat maghrib misalnya, atau salat isya, apakah kita sudah 3 rakaat atau 4 rakaat? Maka kita di sini melihat mana yang yakin dan mana yang ragu-ragu. Yang yakin kita adalah 3 rakaat, dan yang keempat rakaatnya adalah keraguan-raguan. Maka tinggalkan yang sifatnya ragu-ragu tadi, ambil sesuatu yang yakin. Berarti saya sekarang sedang 3 rakaat. Tayyib. Dalam permasalahan puasa misalnya, tayyib. Misalnya kita sahur, dalam perhitungan waktu, perkiraan, misalnya masuknya waktu subuh jam 4.30 misalnya. Tayyib, jam 4.30. Tayyib. Maka kalau kita belum menemukan jam 4.30, maka di sini kita masih boleh untuk makan dan minum. Tayyib. Maka dalam hal ini yang hukum asalnya adalah kita masih boleh makan. Hukum asalnya kita masih boleh makan. Dan kapan kita tidak boleh makan? Kalau kita sudah yakin sudah masuk waktu subuh. Kalau kita sudah yakin kita sudah masuk waktu subuh, baru kita meninggalkan makan dan minum. Kalau kita masih ragu-ragu, ini berarti kita belum sampai kepada keyakinan. Tayyib. Misalnya kita ada sesuatu yang misalnya jam kita rusak. Tayyib. Dan belum mendapatkan tanda-tanda yang membuat kita yakin. Maka hukum asalnya kita masih boleh makan. Sampai datang yakin, oh ini sudah masuk waktu subuh. Tetapi ketika kita berbuka, beda lagi. Hukum asalnya kita sedang puasa. Maka jangan berbuka sampai kemudian datang sesuatu yang yakin sudah masuk waktu maghrib. Karena kita tadi dalam keadaan puasa. Ini yang yakin. Tayyib. Maka untuk membatalkan puasa kita ini, kita harus yakin betul sudah masuk waktu maghrib. Kalau kita berbuka
sedangkan kita masih ragu-ragu, kita berbuka, sedangkan kita masih ragu-ragu. Tayyib, maka kita di sini kemudian melihat, oh ternyata posisinya tadi memang betul, maghrib belum masuk. Maka puasa kita batal. Karena kita membatalkan puasa tidak dalam keadaan yakin. Karena sebelumnya kita dalam keadaan puasa, yakinnya adalah kita puasa. Sedangkan tadi sudah masuk waktu maghrib, itu masih dalam keraguan-raguan. Maka kita harus menunggu yakin, baru kemudian kita membatalkan puasa kita tersebut. Tayyib. Dalam bab tawaf misalnya, kalau kita umroh dan haji, misalnya kita tawafnya ini sudah 6 atau sudah 7 kali putaran. Tayyib, kita ragu-ragu di sini, maka kita melihat diri kita mana yang kira-kira kita yakin. Kita ragu-ragu antara ya 6 dan 7. Kalau 6 kita yakin, kalau 7 kita ragu-ragu, maka berarti posisikan diri kita sekarang sedang 6 tawaf, 6 kali tawaf. Karena ini yang yakin. Maka ini adalah salah satu dari makna da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tayyib. Dan juga perkara-perkara lainnya, dalam perkara misalnya hukum talak. Tayyib. Ini kita dengan istri kita sudah sah, suami istri. Tayyib. Tiba-tiba ada sesuatu yang sifatnya ragu-ragu. Ini sudah jatuh talak apa belum ya? Ini sudah jatuh talak atau belum ya? Maka kita yakinkan, kita putuskan bahwasanya kita masih sah suami istri. Karena ragu-ragu ini tidak bisa kemudian menghilangkan keyakinan. Tayyib. Begitu juga dalam perkara-perkara lainnya, apalagi sesuatu yang sudah terjadi kata para ulama, baru kita kemudian muncul keraguan-raguan. Maka ini hiraukan keraguan-raguan tersebut. Kita sudah sholat, muncul keraguan-raguan. Saya tadi sholat isya-nya 3 atau 4 ya. Taib. Maka kata para ulama, kalau ada perasaan seperti ini, hilangkan keraguan-raguan tersebut. Abaikan. Taib. Jangan dipikirkan. Karena ini adalah was-was. Kecuali kata para ulama, memang ada sesuatu yang yakin, yang mengatakan kita misalnya, yang membuktikan kita tadi sholatnya isya-nya 3 rakaat misalnya. Taib. Baru kemudian kita nambah rakaat lagi. Tayyib. Tetapi kalau ibadah kita sudah selesai, muncul keraguan-raguan tersebut, maka hiraukan keraguan-raguan tersebut, hilangkan keraguan-raguan tersebut. Karena memang terkadang keraguan-raguan tersebut terkadang muncul dari syaitan. Keraguan-raguan tersebut terkadang muncul dari syaitan, yang kita sebut dengan penyakit was-was. Penyakit was-was ini banyak muncul dari seseorang yang memang kurang zikir pagi dan petang, yang pertama. Yang kedua, dangkal ilmunya, karena dia mempelajari sesuatu yang di situ orang berdebat, yang di situ tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika diajarkan kepadanya, maka menimbulkan keyakinan kalau seseorang tersebut belajarnya benar, maka tidak akan menimbulkan keraguan-raguan. Tayyib. Ada misalnya yang mengatakan bahwasannya ketika kita berwudu tersebut, katanya ketika kita menyentuh air itu kita harus hati kita harus niat wudu katanya. Nah ini memang ya perkara yang memang memberatkan. Niat itu tidak harus air misalnya kita tersentuh dengan, tidak harus. Sebelum kita menggerakkan tangannya, kita sudah menghadirkan niat, itu sudah niat. Yang tidak boleh itu kalau jauh. Misalnya kita sejam sebelumnya sudah niat wudu. Tayyib. Nah ini yang tidak boleh. Ketika kita akan melakukan, kita niat terlebih dahulu, menyengaja, itu sudah dimasuk ke dalam niat. Tidak harus kemudian serentak dengan air bersentuh dengan tangan kita. Begitu juga ketika seseorang misalnya bertakbir. Sebagian mengatakan kalau kita bertakbir itu katanya ketika lafaz Allah, itu katanya harus serentak dengan niat kita dalam hati kita. Tayyib. Ini kata siapa yang harus serentak? Maka dia boleh berniat, karena niat itu adalah bermaksud sebelum dia mengangkatkan tangannya, dan ini sudah masuk ke dalam makna niat. Tayyib. Yang tidak boleh itu kalau jauh-jauh ya dia sudah niat. Nah ini nanti kan terputus dengan hal-hal yang lain. Tidak harus serempak. Maka banyak orang yang kadang muncul rasa was-was
ketika dia bertakbir, Allahu Akbar, ulang lagi, Allahu Akbar. Gak berjam-jam terkadang dia bertakbir. Sama seperti kadang dia berwudu. Terkadang ini tangannya sudah basah semua, tapi dia ragu-ragu, ini sudah masuk air apa belum ya? Padahal ini sudah basah semua, tapi ragu-ragu. Taib. Nah ini karena kedangkalan ilmu dan waswas syaitan. Taib. Kadang juga dengan air juga. Ini air mesti boleh apa enggak dipakai berwudu ya? Hati-hati dengan waswas. Waswas ini adalah permainan syaitan yang kadang bisa menjerumuskan kita kepada perkara murtad dari agama. Kalau kita menuruti hawa nafsu syaitan tersebut. Karena kalau seseorang yang merasa sulit dia beribadah, mau wudu aja dia harus sulit beribadah, mau salat juga dia sulit beribadah, ujung-ujungnya nanti udah nggak mau salat dah. Taib. Kadang dia sendiri meragukan dirinya, saya ini muslim apa enggak ya? Subhanallah. Ketika dia meragukan diri muslim, dia juga meragukan orang lain. Si fulan itu muslim apa enggak ya? Udah ragu-ragu terus. Sampai nanti datang keraguan-raguan tersebut pada tingkat keimanan kepada Allah. Sampai dia ragu-ragu nanti akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ragu-ragu akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari waswas syaitan yang kita turuti. Maka dari itu kita butuh zikir pagi dan petang. Kita memperkuat belajar ilmu agama, belajar dari sesuatu yang memang benar-benar petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tayyib. Jangan belajar sesuatu yang kita tidak jelas tuntunannya. Tayyib. Hanya mengatakan qala fulan. Berbeda. Cahaya Al-Quran dan Sunnah ketika mengajarkan fikih itu berbeda dengan cara-cara sebagian orang ketika mengajarkan fikih. Berbeda sekali. Dan hasilnya juga berbeda. Kita lihat saja ketika Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kepada umat terasa ringan ketika melakukan ibadah. Tetapi ketika yang mengajarkannya bukan dari nur, bukan ruhnya Al-Quran dan Sunnah, bukan ruhnya pemahaman salafus saleh, maka kemudian banyak membuat umat sulit beribadah, payah untuk beribadah, seakan-akan berat ibadah tersebut. Padahal tidak demikian, karena salah belajar saja. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini adalah kaidah yang azim, kaidah yang agung sekali. Tayyib, yang kalau kita pahami betul, maka akan banyak menyelesaikan dari permasalahan ibadah kita, muamalah kita, tayyib, dan lain sebagainya. Begitu juga yang berkenaan dengan orang lain. Tayyib. Maka kita hukum asal saudara-saudara kita ini hukumnya adalah mereka semua adalah muslim. Tidak boleh kita mengeluarkannya dari Islam, tidak boleh. Sampai kemudian datang sesuatu yang yakin bahwasanya dia sudah keluar dari Islam. Tayyib. Semua saudara kita adalah muslim. Tayyib. Dan lain sebagainya yang harus kita pahami dengan ilmu. Tayyib. Kemudian kata beliau rawahu At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi namanya adalah Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah. Muhammad ibnu Isa At-Tirmidzi. Boleh dibaca Tirmidzi, boleh dibaca Turmudi, boleh dibaca Tirmidzi. Tayyib. Kemudian An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i namanya adalah Ahmad ibnu Shu'aib. Imam Nasa'i namanya adalah Ahmad ibnu Shu'aib. Dan dua imam ini adalah salah satu dari pemilik kitab Sunan. Salah satu dari pemilik kitab Sunan. Kita tahu bahwasanya hadis-hadis Nabi SAW banyak berputar di 6 atau 9 kitab-kitab hadis. Yang pertama adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim. Semua yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim semuanya adalah hadis-hadis sahih. Semuanya adalah hadis-hadis sahih, apalagi yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, maka semuanya adalah hadis-hadis sahih. Dan yang lebih tinggi kesahihannya adalah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Yang lebih tinggi kesahihannya adalah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, karena syarat Imam Bukhari lebih ketat daripada syarat Imam Muslim. Dan Imam Muslim adalah muridnya Imam Bukhari.
Sebagaimana Tirmidzi ini juga, Imam Tirmidzi ini juga adalah muridnya Imam Bukhari. Tayyib. Nah, di situ ada Imam An-Nasa'i. Tayyib. Kemudian ada Imam Abu Dawud. Kemudian ada Imam At-Tirmidzi. Kemudian ada Imam Ibnu Majah. Nah, 2 kitab sahih tadi, Bukhari dan Muslim, ditambah dengan 4 kitab sunan, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, ini disebut dengan kitab As-Sunan. Disebut dengan kitab sunan, maka disebut dengan Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. 4 kitab ini, kalau 2 tadi disebut dengan kitab sahih ini, 4 kitab ini disebut dengan kitab sunan. Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Tayyib. Dan yang paling banyak hadis-hadis sahihnya terdapat di dalam Sunan Nasa'i. Yang paling banyak sahihnya terdapat di dalam Sunan An-Nasa'i, kemudian Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan Tirmidzi, dan yang lebih sedikit sahihnya adalah Sunan Ibnu Majah. Tetapi kebanyakan hadis-hadis yang di dalam 4 kitab tersebut adalah hadis-hadis sahih. Adalah hadis-hadis sahih, dan juga ada hadis-hadis hasan. Walaupun juga ada hadis-hadis dhaif, dan dijelaskan oleh para ulama tentang derajat hadis yang di dalam 4 kitab tersebut. Kalau yang di dalam Bukhari dan Muslim itu tidak butuh lagi penjelasan, ini sahih atau tidak, semuanya adalah hadis sahih. Para ulama sudah sepakat, semua yang di dalam Bukhari dan Muslim semuanya adalah hadis sahih. Ada beberapa hadis yang diperbincangkan dari sisi sanadnya, tetapi dari sisi maknanya semuanya sahih. Tayyib. Adapun yang di dalam Sunan Nasa'i, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, ini dijelaskan oleh para ulama tentang kesahihannya. Kalaupun dia dhaif juga dijelaskan tentang kedhaifannya. Bahkan kalaupun dia maudhu, dijelaskan kenapa dia maudhu. Di antara para ulama-ulama yang meneliti hadis tersebut dan menghukumi hadis tersebut sahih atau tidak di dalam 4 kitab sunan tadi adalah Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin mengetahui kesahihan hadis di luar dari Bukhari dan Muslim, cukup merujuk kepada kitab-kitab Syekh Albani. Dan alhamdulillah di kebanyakan cetakan-cetakan Arab, mereka semua merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Albani. Dan juga begitu kitab-kitab yang ada di Indonesia. Karena memang beliau adalah imam yang terakhir dari imam-imam yang menghukumi hadis-hadis tersebut sahih, dhaif, atau maudhu'. Dan kitab beliau Al-Silsilatus Sahihah dan juga Al-Silsilatul Dha'ifah menunjukkan bagaimana keahlian beliau, kepakaran beliau di dalam ilmu hadis tersebut. Tayyib. Yang pertama tadi apa Pak? Sunan Nasa'i. Yang kedua Sunan Abu Dawud. Yang ketiga Sunan Tirmidzi. Yang keempat Sunan Ibnu Majah. Tayyib. Nah, kalau Bukhari dan Muslim semuanya sahih. Tapi kalau di dalam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Bahkan sebagiannya ada yang dihukumi maudhu'. Tayyib. Para ulama membagi hadis secara global menjadi 2. Yang pertama adalah makbul, dan yang kedua adalah mardud. Makbul ini maksudnya adalah hadis tersebut diterima. Adapun mardud, hadis tersebut ditolak. Hadis yang makbul yang diterima itu ada 4. Yang pertama adalah hadis sahih lidzatihi. Yang kedua adalah sahih li ghairihi. Yang ketiga adalah hadis hasan lidzatihi dan hasan li ghairihi. Yang pertama adalah hadis sahih lidzatihi. Yang kedua adalah hadis sahih li ghairihi. Yang ketiga hadis hasan lidzatihi.
Dan yang keempat adalah hadis hasan li ghairihi. Nah, hadis yang kita terima hanya 4 hadis ini saja. Selain dari 4 hadis ini sudah tidak bisa lagi kita terima untuk dijadikan sebagai dasar hukum. Tayyib, yang paling tinggi adalah hadis sahih. Yang di bawahnya adalah hadis hasan. Tayyib. Hadis sahih dan hadis hasan ini adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Hadis sahih dan hadis hasan ini adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama adalah sanadnya bersambung. Syarat yang pertama adalah sanadnya bersambung. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah diriwayatkan oleh seorang yang adil. Diriwayatkan oleh seorang yang adil. Maksudnya adalah agama periwayat tersebut benar, agamanya benar, akidahnya benar, baru kemudian dibilang dia adil. Yang ketiga, diriwayatkan oleh orang yang dhabit. Dhabit. Kalau adil tadi dari segi personal, dari segi keagamaan seseorang, adapun dhabit ini dari sisi hafalannya, dari segi hafalan seseorang. Tayyib. Bisa jadi ada orang tersebut dia jujur di dalam berucap, agamanya benar, tetapi bisa jadi hafalannya lemah. Nah, kalau hafalannya lemah, kita katakan dia tidak dhabit. Kita katakan dia tidak dhabit. Kalau bercerita itu banyak salahnya daripada banyak benarnya. Nah, ini nanti akan menyebabkan dia hadisnya menjadi lemah. Kemudian syarat yang keempat adalah hadis tersebut selamat dari syadz. Hadis tersebut selamat dari syadz. Maksudnya apa? Hadisnya tersebut tidak menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Hadis tersebut tidak menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Kalau dia menyelisihi maka hadis tersebut syadz, maka ini menyebabkan menjadi dhaif. Kemudian yang kelima, hadis tersebut selamat dari illah. Hadis tersebut selamat dari illah. Illah di sini maksudnya adalah cacat. Jadi kalau hadis tersebut ada cacatnya maka menyebabkan menjadi dhaif. Tapi kalau dia tidak cacat, tidak ada illahnya, maka dia menjadi sahih. Jadi 5 syarat hadis tersebut dikatakan hadis sahih atau hadis hasan. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil, artinya agamanya benar. Yang ketiga, diriwayatkan oleh perawi yang dhabit, hafalannya bagus. Yang keempat, diriwayatkan hadis tersebut tidaklah menyelisihi hadis sahih. Artinya tidak syadz. Kemudian yang kelima, hadis tersebut tidak ada cacat di dalamnya, tidak ada illah di dalamnya. Tayyib. Adapun perbedaan antara sahih dan hasan adalah kalau seorang perawi tersebut hafalannya sangat amat kuat, hafalannya kuat atau sangat amat kuat, maka dia kedudukan hadisnya sahih. Kalau perawi tersebut hafalannya kuat atau sangat kuat, maka hadisnya menjadi sahih. Kalau perawi tersebut hafalannya kurang kuat, di bawah dari perawi yang pertama tadi, di bawah dari perawi hadis sahih, maka dia menjadi turun, yaitu hadis hasan. Adapun syarat-syarat yang lainnya sama. Adapun syarat-syarat yang lainnya sama, perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan dari sisi ad-dhabit faqat, ad-dhabtunya. Apakah kuat atau kurang kuat? Kalau kuat hadisnya sahih, kalau kurang kuat hadisnya hasan. Nah, ini sebagai dasar-dasar saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kita memiliki dasar-dasar di dalam ilmu pensahihan dan pendhaifan hadis. Nah, di sini
Kata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan dan sahih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kalau dia datang dari satu riwayat, maka hadis hasan dan sahih ini di bawah dari hadis sahih. Imam Tirmidzi di sini mengatakan hasanun sahih. Kalau datang dari satu riwayat, maka hasan sahih ini di bawah dari hadis sahih. Tapi kalau hadis yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi hasan dan sahih itu lebih dari satu riwayat, yang satunya hasan, yang satunya sahih, maka dia di sini lebih tinggi daripada hasan. Tayyib. Azan dulu. Oh, azan. Tayyib. Barakallahu fikum. Azan dan kemudian kita lanjutkan setelah salat. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.